Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Winda Karisma dan teman saya Tri Yuliana. Kami adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pembimbing Ibu Munawaroh MSI. Adapun tema proyek yang kelompok kami angkat yaitu hubungan antara stres kerja dengan kinerja karyawan dan bagaimana cara mengatasi stres selama WFH di masa pandemi COVID-19. Langsung aja ke materinya, keep on watching! Dunia kini tengah dihiasi perbincangan mengenai pandemi COVID-19. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan atau korelasi antara stres kerja dengan kinerja karyawan dan bagaimana cara mengatasi rasa stres tersebut akibat WFH selama pandemi COVID-19. Sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dijaga, diperhatikan, dan dikembangkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja adalah tenaga kerja atau manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para karyawan. Salah satunya, kualitas emosionalnya. Masalah stres kerja dalam organisasi menjadi hal yang penting untuk diamati sejak timbulnya tuntutan untuk menjadi efisien dalam bekerja. Menurut Munandar, dalam jurnal Aldi dan Susanti tahun 2019, stres kerja seringkali lebih banyak merugikan pegawai ataupun perusahaan. Dampak negatif atau distress yang diakibatkan oleh stres kerja dapat berupa gejala fisik maupun psikis. Dan menurut Mangkunegara, dalam Rismawan tahun 2014, stres kerja disebabkan oleh beberapa hal, yakni beban kerja, waktu kerja, pengawasan, iklim kerja, wewenang kerja yang tidak membadai dengan tanggung jawab, konflik kerja, serta perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja seseorang, dan menurut Bastian dalam jurnal Putri tahun 2014, secara umum kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut mengenai stres kerja dan kinerja, kita dapat mengetahui jelas bahwa pasti terdapat hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil kerja seseorang diukur oleh beberapa faktor. Seseorang jika bekerja dalam keadaan baik, maka ia akan menjadikan kinerja yang baik juga dan dapat meraih prestasi yang baik. Namun, jika seseorang bekerja dalam keadaan yang tertekan, dalam hal ini fisik atau mentalnya, maka dapat dipastikan kinerja karyawan tersebut akan menurun dan mengakibatkan stres dalam bekerja. Seperti yang kita rasakan saat ini, saat pandemi COVID-19. Sebelum mengetahui beberapa cara mengatasi stres selama WFH dengan baik dan efektif, perlu diketahui juga terlebih dahulu hal apa saja yang menjadi pemicu munculnya stres selama bekerja di rumah. Penyebab yang utama adalah tugas domestik dan kantor yang kini sulit dipisahkan dapat membuat pekerja merasa lebih lelah secara emosional, fisik, dan juga mental. Kondisi tersebut sering disebut sebagai burnout. Jika karyawan merasa tertekan hingga stres, maka bagaimana bisa karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik? Bisa jadi produktivitas karyawan tersebut menurun, sehingga menyebabkan produktivitas perusahaan pun juga ikut menurun. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Karyawan yang memiliki kendala dalam bekerja secara virtual atau WFH dengan merasa tertekan harus diatasi. Pakar kesehatan dari The Open University Inggris, Rajvinder Samra mengungkapkan bahwa tanda-tanda dari burnout ini bisa bermacam-macam, teman-teman. Mulai dari seseorang merasakan kelelahan, tidak berenergi, hingga merasakan kehilangan minat untuk bekerja. Namun, apapun tandanya, yang paling penting adalah tetap bagaimana cara mengatasinya. Cara paling mudah untuk mengatasi rasa lelah adalah dengan recovery atau pemulihan. Lalu, pemulihan seperti apa yang harus kita lakukan? Kita mengenal dua jenis pemulihan, yaitu internal dan eksternal.
Pemulihan internal adalah proses melepaskan diri dari rasa stres dengan meluangkan waktu di tengah-tengah kerja. Pada kesempatan ini, seseorang dapat melakukan istirahat sejenak atau latihan pernapasan. Adapun untuk pemulihan eksternal dilakukan setelah bekerja. Pada kesempatan ini, seseorang harus benar-benar menjalankan aktivitas di luar pekerjaan untuk menghilangkan stresnya. Pemulihan eksternal dapat meliputi kegiatan yang disukai atau yang menjadi hobi seseorang. Lalu hal-hal lain yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengatur jadwal sebaik mungkin seperti bekerja di pagi hari. Kerjakan pekerjaan yang sulit terlebih dahulu daripada mengerjakan di akhir waktu. Lalu yang kedua, berilah penghargaan terhadap diri sendiri seperti makan makanan lezat, menonton hiburan, mendengarkan musik, atau kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan lain yang membuat kita menyenangkan. Lalu yang ketiga, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Jika kita dihadapkan dengan banyak permintaan atau tugas kerja yang harus diselesaikan, kita berhak menolak jika memang sudah tidak mampu dan waktu yang dimiliki semakin terbatas. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang negatif antara stres kerja dengan kinerja. Artinya, semakin tinggi stres kerja seorang karyawan, maka akan semakin rendah juga kinerja karyawan tersebut. Kasus stres kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya, kemudian meningkatkan keterampilan dan juga membuat teamwork untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Sedangkan bagi karyawan, diharapkan karyawan dapat menyesuaikan diri terhadap pekerjaan maupun terhadap rekan kerja dan juga selalu melakukan pekerjaan yang membuatnya nyaman, serta dapat bekerja sama dalam kelompok sehingga dihasilkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan kita mengatasi stres, maka kesehatan mental akan jadi lebih baik, kemudian juga tercapainya keseimbangan, kepuasan, dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi, tetap di rumah, tetap efektif, dan tetap produktif. Sekian presentasi dari kami mengenai stres kerja dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.